Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agatha Stefania Siahaan dengan NIM 24106111200052. Saya dari kelas B1 dengan mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan akan menyampaikan presentasi saya tentang tantangan dalam konservasi hutan. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Hutan di Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia dengan keanekaragaman hayati tinggi, kini berada di bawah tekanan besar. Konservasi hutan sangat krusial, tidak hanya untuk menjaga ekosistem dan satwa liar, tetapi juga sebagai benteng utama dalam mitigasi dan juga adaptasi terhadap krisis iklim. Tantangan yang ada itu bersifat struktural dan multidimensi, mulai dari aktivitas ilegal hingga kebijakan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang seringkali mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Kegagalan dalam konservasi ini akan mempercepat bencana ekologis seperti karhutlah, banjir, dan juga kehilangan spesies. Konservasi hutan adalah isu yang kompleks. Kita akan mengupas 5 pilar tantangan utama yang dihadapi Indonesia dan melihat bagaimana ini terwujud di lapangan. Baik, slide berikutnya adalah rumusan masalah. 5 pilar tantangan dalam konservasi hutan. Kelima tantangan ini saling terkait dan menjadi akar masalah mengapa upaya konservasi itu sering terlambat. Kita akan membahasnya satu persatu. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama merupakan gambar deforestasi dan juga degradasi hutan. Deforestasi sendiri itu konversi permanen lahan hutan, misalnya kebun dan juga tambang. Yang kedua degradasi, yaitu penurunan kualitas atau kehati atau juga tutupan hutan akibat penebangan tidak lestari. Dampak utamanya itu adalah banjir atau longsor, pelepasan karbon atau iklim, dan juga kehilangan habitat. Deforestasi adalah hilangnya kuantitas, sedangkan degradasi itu hilangnya kualitas. Keduanya ini merusak fungsi hutan sebagai penyangga dan alam dan juga penyimpan karbon. Untuk gambar yang kedua adalah perubahan iklim atau climate change. Kita mendapatkan 3 poin. Poin pertama itu, yang pertama adalah meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Yang kedua, mengubah sebaran spesies, migrasi atau punah. Yang ketiga itu mengganggu kesehatan hutan, rentan terkena hama maupun penyakit. Perubahan iklim adalah tekanan global yang memperburuk tantangan lokal. Kekeringan ekstrim yang biasa kita kenal dengan El Nino itu adalah pemicu karhutla terbesar. Untuk gambar yang ketiga adalah illegal logging atau perambahan. Illegal logging itu merupakan penebangan tanpa izin, terorganisir, dan juga merugikan negara. Perambahan sendiri merupakan pendudukan kawasan hutan secara ilegal untuk pertanian atau permukiman. Dampak utamanya itu adalah kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem parah, dan juga konflik sosial. Ini adalah krisis tata kelola. Penebangan liar dan perambahan menghancurkan hutan yang seharusnya dilindungi. Untuk gambar nomor 4 yaitu konflik lahan dan juga tenurial. Tumpang tindih klaim hak pengelola antara masyarakat adat atau lokal, pemerintah, dan juga sektor swasta atau konsesi yang berdampak utama ketidakpastian hukum, dorongan merusak hutan untuk klaim, dan juga ketegangan sosial. Masalah ini bersifat struktural. Tanpa kejelasan hak, masyarakat tidak memiliki insentif untuk melindungi hutan, justru terdorong untuk menguasainya. Untuk gambar yang kelima yaitu rendahnya kesadaran dan partisipasi. Ada 2 poin. Yang pertama itu kurangnya pemahaman akan fungsi hutan, air, udara, dan juga iklim. Dan poin yang kedua adalah minimnya perlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Dampak utamanya adalah hutan hanya dilihat sebagai sumber eksploitasi, kurangnya pengawasan di tingkat tapak. Konservasi itu harusnya dilakukan dengan masyarakat, bukan untuk masyarakat. Dukungan sosial adalah kunci keberlanjutan. Selanjutnya ada studi kasus. Bisa dilihat dari gambar, ini merupakan Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Gambar ini diambil pada 12 Juni 2025. Kita melihat bagaimana kelima tantangan tersebut berkumpul di satu lokasi vital, Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Konflik tenurial dan juga klaim lahan, sawit maupun tambang, dan juga maraknya illegal logging.
Fragmentasi parah, populasi orang hutan terancam. TNK adalah cerminan dari kegagalan tata kelola, di mana konflik hak tenurial membuka celah bagi deforestasi dan kejahatan hutan atau illegal logging. Terakhir yaitu kesimpulan. Konservasi hutan di Indonesia adalah pertarungan yang berkelanjutan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan ekologis jangka panjang. Keberhasilan konservasi itu sangat bergantung pada komitmen politik untuk mengutamakan kelestarian, ketegasan hukum dalam memberantas kejahatan hutan, dan pengakuan penuh terhadap hak-hak masyarakat lokal sebagai mitra utama. Dengan mengintegrasikan solusi kebijakan yang kuat dengan pemberdayaan di tingkat tapak, Indonesia itu dapat mempertahankan hutan sebagai modal utama bagi kedaulatan ekologi dan juga migrasi krisis iklim global. Poinnya ada dua, yaitu yang pertama, konservasi lebih dari reboisasi, soal manusia, keadilan, dan juga tata kelola. Yang kedua adalah fokus strategi, resolusi konflik tenurial, perhutanan sosial, penegakan hukum tegas, dan peningkatan kesadaran. Call to action, menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan ekologis. Masa depan hutan ditentukan oleh strategi terpadu. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.